Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rizky Ahmadi Jubair dari Program Studi D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan proyek mandiri yang saya buat pada mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi yang berjudul Sistem Kendali Ketinggian Tower Copter dengan kendali PID berbasis IP SCADA. Untuk kejelasannya, simak lanjutan dari video ini. Baik, pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah state flow diagram. State flow diagram di sini berfungsi untuk menjelaskan alur dari program HMI SCADA itu sendiri. Cara membacanya yaitu dimulai dari start, ketika rangkaian tidak ditekan maka akan tetap berada di start, dan ketika rangkaian ditekan maka akan menuju menu main login. Nah, di menu main login di sini untuk dapat mengakses untuk mencapai layar administrator maka diperlukan login sebagai administrator. Ketika loginnya selain dari administrator seperti operator, maka akan tetap di menu main login. Di layar administrator ini terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan, diantaranya configure user, alarm maintenance, database, change password, logout, dan shutdown. Dari layar administrator untuk dapat mengubah ke layar operator diperlukan logout terlebih dahulu menuju standby login, dan dari standby login menuju operator. Nah, di layar operator ini tidak semua fitur dapat diakses seperti pada layar administrator. Fitur yang dapat diakses hanya change password, database, alarm maintenance, dan logout, seperti itu. Kemudian di layar administrator di sini ada beberapa diagram yang dapat ditampilkan, diantaranya PNID, PFD, dan loop diagram. PNID misalnya dari BFD, ketika ingin menampilkan BFD maka diklik tombol PFD maka akan muncul PFD, dan ketika ingin menampilkan loop diagram maka diklik tombol loop diagram maka akan muncul diagram. Begitu pula dengan PFD ingin mengakses PNID, dengan mengklik tombol PNID maka akan muncul PNID. Begitu pula dengan PFD, ketika ingin ke BFD maka diklik tombol BFD akan muncul BFD. Ketika ingin mengakses loop diagram maka klik loop diagram dan juga menuju PNID, seperti itu. Sama halnya dengan loop diagram dan PNID ketika berpindah diagram. Di sini pada layar administrator fitur-fitur yang dapat digunakan diantaranya adalah shutdown, logout, alarm atau maintenance, configure user, dan change password. Kemudian pada layar operator di sini diagram yang dapat ditampilkan hanya 3, yaitu PNID, BFD, dan PFD. Sama seperti tadi, ketika ingin berpindah diagram dengan cara klik tombol PFD maka menuju PFD, dan klik tombol PNID menuju PNID. Begitu pula dengan sebaliknya. Di layar operator ini fitur yang dapat diakses yaitu logout, alarm maintenance, dan change password. Nah, kemudian pada layar alarm atau maintenance ini di sini akan menjelaskan tentang sistem dari alarm untuk plan yang saya buat. Sistem plannya adalah seperti ini. Ketika kondisi normal, maka ketinggiannya di sini kurang dari 15 cm. Ketika mencapai B di sini akan masuk ke ketinggian antara 15 sampai 20 cm, maka warna kuning akan berkedip. Ini menandakan kondisi warning. Dan ketika klik tombol ACK maka warna kuning akan berhenti berkedip tapi masih dalam keadaan warning, dan ketika turun ketinggiannya maka akan kembali ke kondisi normal, seperti itu.
dari kondisi warning ini, ketika ketinggiannya naik melebihi 20 cm, maka akan masuk ke kondisi danger dan merahnya berwarna merah berkedip. Dan ketika diklik tombol ACK, maka warna merahnya tidak berkedip, tetapi masih dalam kondisi danger, seperti itu. Dan ketika ketinggiannya turun kurang dari 20 cm, maka akan kembali ke kondisi warning, dan ketika turun lagi di bawah 15 cm, maka akan kembali ke kondisi normal. Nah, itu untuk alarm. Kemudian untuk maintenance-nya, di sini ketika tombol maintenance ditekan, maka control button akan disable. Jadi semua tombol-tombol yang ada di HMI akan disable, terutama tombol-tombol untuk aktuator. Dan ketika tombol maintenance dinonaktifkan kembali, maka tombol-tombol akan kembali enable. Selanjutnya adalah tabel sequence. Tabel sequence di sini berfungsi untuk menjelaskan koneksi antara software dan hardware. Nah, dimulai dari tombol mandatory. Ketika tombol mandatory tidak ditekan, maka indikator mandatory akan mati, dan tombol on off motor dan up down akan disable. Kemudian ketika tombol mandatory ditekan, maka indikator mandatory akan menyala, dan on off motor dan up down akan enable. Ketika ditekan tombol motor on, maka indikator motor akan menyala, sinyal pantul akan memberikan sinyal bahwa motor itu telah menyala dan motor akan berputar, dan juga indikator motor off akan mati. Kemudian di sini ada tombol up. Ketika tombol up ditekan, maka indikator up akan menyala dan set point akan bertambah 2 cm. Kemudian di sini ada tombol down. Ketika tombol down ditekan, maka indikator down akan menyala dan set point berkurang 2 cm. Kemudian ada motor off. Ketika motor off ditekan, maka indikator motor on-nya akan mati dan motornya berhenti berputar. Kemudian indikator motor off-nya menyala, dan sinyal pantul akan memberitahukan bahwa motor tidak menyala. Kemudian yang terakhir ada saklar maintenance. Ketika saklar maintenance dinyalakan, maka tombol on off motor dan up down akan disable, dan indikator maintenance akan menyala, seperti itu. Baik, sekarang saya akan mencoba mensimulasikan security dari sistem ini. Pertama-tama kita mengklik tombol runtime. Ketika saya masukkan sebagai operator, maka tombol login akan disable, dikarenakan yang harus masuk melalui main login hanya administrator. Dan ketika saya masukkan administrator, maka tombol login akan enable, dan ketika masuk maka akan ditampilkan menu seperti ini. Untuk administrator yang dapat diberikan akses yaitu BFD, PFD, PNID, loop diagram, shutdown, configure user, change password, dan logout. Seperti itu. Dan jika ingin masuk menggunakan operator, maka terlebih dahulu logout dan masuk sebagai operator. Maka ditampilkan seperti ini. Pada operator ini
Di sini tidak dapat mengakses loop diagram dan tidak dapat configure user dan shutdown. Untuk shutdownnya, terlebih dahulu kita logout dulu dan login menggunakan administrator kembali. Seperti itu, dan dapat mengakses shutdown. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang navigasi dari sistem ini. Yang pertama, di sini ada block flow diagram. Di sini akan menjelaskan alur dari proses sistem yang saya buat. Di sini masih tampak sederhana, dari sensor ultrasonik membaca ketinggian lalu dikirimkan ke Arduino, dan dari Arduino akan dikirimkan ke HMI untuk dimonitoring, dan dari HMI akan dikontrol oleh Arduino. Dan kemudian dari Arduino ini akan memberi sinyal kepada ESC, dan dari ESC akan memberi tegangan pada motor brushless sehingga berputar seperti itu. Kemudian di sini ada PFD. Nah, di PFD di sini mulai muncul simbol-simbolnya. Di sini dari HMI Arduino menuju ke speed controller, dan dari sini akan menuju ke batang shaft-nya dan akan memutar motor brushless. Dan di sini akan di monitoring atau dideteksi ketinggiannya menggunakan level transmitter. Kemudian pada pin ID di sini terlihat lebih jelas dari HMI. Di sini akan dikoneksikan ke Arduino, dan dari Arduino akan memberi sinyal kepada speed controller. Dari speed controller akan memutar sebuah motor yang akan menaikkan ketinggiannya, dan kemudian di sini ketinggiannya akan dideteksi menggunakan level transmitter dan akan dimonitoring kembali ke Arduino seperti itu. Kemudian untuk loop diagramnya, di sini terdapat 4 loop diagram. Yang pertama ada loop diagram motor brushless, yang kedua ada sensor, yang ketiga ada mandatory, dan yang terakhir ada maintenance. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah yang motor. Nah, dari motor ini dapat dilihat koneksi diagram antar komponen aktuatornya. Jadi dari Arduino di sini akan masuk ke electronic speed controller untuk menerima sinyal dan akan memberikan tegangan kepada motor brushless, dan motor brushless ini diberi tegangan power supply sebesar 12 volt 7 ampere. Nah, di sini juga dapat dilihat spesifikasi dari Arduino itu sendiri seperti ini, dan ketika kembali begitu pula dengan driver seperti ini spesifikasinya, dan begitu pula dengan motor brushless seperti ini. Kemudian yang kedua ada loop diagram untuk sensornya. Nah, loop diagram untuk sensor ini sendiri digunakan untuk mendeteksi ketinggian dari motor itu sendiri. Dimulai dari Arduino akan dikoneksikan kepada ultrasonic untuk mendeteksi ketinggiannya. Nah, di sini juga dapat dilihat spesifikasi sensor ultrasoniknya seperti ini. Kemudian ada loop diagram mandatory. Di sini loop diagram mandatory akan dihubungkan kepada HMI yang akan dihubungkan ke Arduino untuk memberi sinyal mandatory, dan dari Arduino ini akan menyalakan LED, di mana LED di sini terdapat pada pin 13 seperti itu. Kemudian ada loop diagram maintenance. Di sini di loop diagram maintenance dapat dilihat ketika switch ini diberi sinyal atau diberi masukan kepada pin A1, maka LED di sini akan menyala dan akan memberi sinyal juga kepada HMI seperti itu.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang database. Jadi database di sini berfungsi untuk menyimpan data dari hasil respon. Data yang dimaksud pada plan ini adalah ketinggian dari kopter itu sendiri. Jadi ketika saya konekkan, di sini ada indikator error accurate yang artinya tidak ada error yang terjadi. Ketika saya naikkan set point-nya, dan saya diskonekkan kembali, dan dilihat Microsoft Access-nya. Nah, di sini dapat dilihat waktunya sama seperti waktu sekarang. Dan ini ketinggiannya yang tercatat dalam database seperti itu. Baik, kali ini saya akan menemukan plan yang saya buat. Pertama-tama saya akan menyalakan mandatory. Ketika mandatory dinyalakan, maka LED pada hardware akan berubah menjadi biru, dan indikator mandatory di sini juga akan menjadi biru. Dan kemudian ketika motor diubah menjadi on, maka indikatornya menjadi hijau yang menandakan motor telah terhubung. Dan ketika saya ubah endpoint-nya, ketika ketinggiannya melebihi 15 cm, maka alarm warning akan berkedip. Ini menandakan ketinggiannya melebihi 15 cm. Dan ketika saya klik ACK, maka indikator alarm ini akan berhenti berkedip, tapi masih dalam keadaan warning. Dan ketika ketinggiannya melebihi 20 cm, maka alarm ini akan menandakan bahwa terjadi kondisi danger, di mana ketinggian tersebut melebihi 20 cm. Dan ketika diklik ACK, maka alarm ini akan berhenti berkedip, tapi masih dalam kondisi danger, seperti itu. Baik, sekarang saya akan mencoba maintenance. Maintenance ini terdapat pada control blocks pada plan. Jadi ketika dinyalakan, pertama-tama saya akan menyalakan mandatory terlebih dahulu, dan ketika switch maintenance dinyalakan, maka tombol motor di sini akan disable, dan maintenance di sini akan berubah warna menjadi warna oranye, dan pada control box pun LED oranye akan menyala. Ketika tombol maintenance ini dinyalakan, di sini tidak bisa menyalakan motor, dan set point pun tidak bisa diubah, seperti itu. Baik, kali ini yang terakhir ada simulasi kerusakan, dimana ketika saya menyalakan mandatory dan saya menyalakan motor, kondisi seharusnya di sini motor akan berputar sesuai set point-nya, dan ketika saya ubah set point-nya, maka motor akan berputar. Tapi ketika saya mencoba simulasi kerusakan, di sini motor menjadi tidak berputar, dan alarm motor di sini akan menandakan bahwa terjadi danger, artinya motor ini rusak. Dan ketika di ACK, tombol danger ini akan berhenti berkedip, seperti itu.